Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kejahatan dan kurban yang pertama kali dilakukan dalam sejarah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, permaisuri Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Siti Hawa, yang sejak di surga sudah mulai mengandung untuk anak-anaknya yang pertama. Maka setelah waktunya tiba, beliau melahirkan dua orang anak yang cantik lagi gagah. Yang laki diberi nama Qabil dan yang wanita dinamakan Iklimah. Tak terkatakan sakitnya di waktu dia melahirkan. Rasa sakit yang sewaktu dia melahirkan itu menyebabkan Siti Hawa menjadi takut jika didekati oleh suaminya, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi Adam mau mendekati, Siti Hawa mengeluh dan menyatakan ketakutannya. Nabi Adam sabar, tidak mau memaksa, hanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, kalau nafsu birahi yang Engkau berikan padaku keras seperti ini, jadikanlah bagi Hawa nafsu seperti itu. Tetapi bila Hawa akan tetap tidak bernafsu, hilangkanlah nafsu syahwatku agar tidak mengganggu diriku. Doa beliau makbul. Siti Hawa diberikan nafsu birahi yang lebih besar daripadanya. Dalam sebuah kitab ada keterangan bahwa pertama, akal dibagi menjadi 10. Untuk orang laki-laki 9 bagian dan untuk wanita 1 bagian. Nafsu dibagi 10 juga, tetapi wanita 9 bagian, sedangkan untuk orang laki 1 bagian. Sejak waktu itu Siti Hawa tidak memperhatikan lagi bagaimana sakitnya di waktu dia melahirkan. Tetapi Nabi Adamlah yang akhirnya mengeluh karena sibuk melayani istrinya. Nabi Adam memohon lagi kepada Allah agar Siti Hawa diberikan rasa malu. Maka tertutuplah nafsu yang 9 bagian itu oleh rasa malu yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sampai sekarang wanita lebih banyak rasa malunya. Kemudian akhirnya lahir pula anak-anak beliau yang kedua. Yang laki diberi nama Habil dan yang wanita diberi nama Damimah. Cantik dan gagah pula. Hanya saja tidak seperti yang pertama, yaitu Qabil dan Iklimah. Setelah putra-putri beliau besar dan sudah waktunya untuk menikah, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam ingin menikahkan putra-putrinya. Ketentuannya, Qabil harus dinikahkan dengan Damimah, sedangkan Habil harus dinikahkan dengan Iklimah. Habil mengikuti saja apa yang ditentukan oleh Allah, tetapi yang membantah adalah Qabil, kakaknya. Dia tidak menerima Damimah sebagai istrinya. Dia keras menuntut agar dinikahkan dengan Iklimah. Maka keduanya disuruh berkorban. Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk datang ke Ka'bah yang suci di Al-Makkah. Di situ beliau akan melihat tanda korban siapa yang akan diterima. Sebelum berangkat ke Makkah, beliau menitip kedua putranya untuk diawasi oleh langit, bumi dan gunung. Tetapi ketiganya tidak sanggup. Siapa yang diterima korbannya akan dinikahkan dengan Iklimah. Kemudian Qabil berkorban dengan gandumnya karena dia adalah petani. Niatnya diketahui oleh Allah bahwa dia tidak ikhlas. Sedangkan Habil berkorban dengan kibasnya yang paling gemuk. Maka yang diterima adalah korbannya Habil alaihi salam. Maka dari itu marahlah Qabil kepada adiknya dan mengancam mengatakan, "La aqtulannaka, pasti kubunuh kamu." Betul juga, Qabil membunuh adiknya yaitu Habil. Kemudian sampai beberapa lama mayat adiknya yang tak bersalah itu berada di dalam pangkuannya karena dia belum tahu akan diapakan mayat itu. Karena itu Allah mendatangkan 2 ekor burung gagak berkelahi. Yang satu mati, yang masih hidup lalu menimbun bangkai itu dengan tanah yang telah dibuatkan lubang. Cara itulah yang diikuti oleh Qabil terhadap jenazah adiknya yaitu Habil.
dan akhirnya dia kabur membawa Iklimah menjadi istrinya. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Dengan dosa itu, Allah menurunkan 4 macam azab atau hukuman, yaitu beras maupun gandum yang semula sebesar telur angsa diperkecil menjadi sebesar telur merpati. Ketika Fir'aun melakukan kezaliman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, diperkecil lagi menjadi sebesar biji kacang tanah. Terakhir, dengan dibunuhnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, diperkecil lagi sehingga sebesar seperti apa yang kita lihat hari ini. Kemudian adab yang diturunkan juga atau hukuman yang diberikan, pohon-pohon kayu sebagiannya diberikan duri, sebagian binatang menjadi liar dan air laut menjadi asin. Wallahu a'lam bissawab.